Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dari jurusan Informatika dengan NIM 2388010021. Ya, langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin mengulang kembali mata kuliah apa yang telah saya pelajari. Jadi mata kuliah yang saya pelajari itu adalah yang berjudul itu Studi Syariah. Jadi saya ingin mengulang kembali apa itu Studi Syariah. Nah, jadi gini. Jadi pengertian Studi Syariah yaitu menurut Mahmud Salhud dalam bukunya Islam Akidah wa Syariah, bahwa syariah adalah hukum atau aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dimana manusia harus berpegang atau mengikuti kepadanya di dalam realisasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu syariah itu tadi. Di sini ada ruang lingkup syariah. Ruang lingkup syariah itu terdiri dari ibadah. Yang pertama itu ada ibadah. Ibadah yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri dari rukun Islam, mengucapkan syahadat, mengerjakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Terus ada ibadah lainnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Terus di sini yang kedua itu selain ibadah itu ada muamalah. Muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seorang dengan yang lainnya dalam hal tukar menukar harta, jual beli, dan yang disertai. Di antaranya itu ada dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada munakahat. Munakahat yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan berkabung dari suami yang wafat, meminang, kubu, bi'ah, dilar, ilam walimah, wasiat, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada jinayat. Jinayat yaitu peraturan yang menyangkut pidana. Di antaranya itu ada kisyas, diat, kifarat, dan lain sebagainya. Terus yang kelima itu ada siasa. Siasa yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, politik, diantaranya persaudaraan, persamaan, keadilan, tolong-menolong, toleransi, dan lain sebagainya. Terus yang ketujuh itu ada peraturan-peraturan lainnya seperti hukum larang memakan makanan dan minuman yang haram, perintah menyembelih, perintah bertakwa, kewajiban berperang, dan lain-lain yang berhubungan dengan syariat Islam. Di sini itu ada sumber-sumber syariat Islam, sumber-sumber syariah Islam. Secara garis besar, sumber dan dasar syariat Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari kedua sumber tersebut dijadikan dasar para sahabat, tabi'in, ulama, dan para fuqaha yang mengambil keputusan hukum. Namun menurut penyelidikan para ahli fikih secara global berpangkal kepada 4 pokok, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Oleh jumhur ulama disepakati sebagai dalil hukum syariat Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan undang-undang yang sebagian besar berisi hukum-hukum pokok. Baik, yang kedua itu ada Al-Hadis atau Al-Sunnah. Al-Hadis atau As-Sunnah. Sumber kedua yang dijadikan syariat Islam adalah sunnah Rasulullah. Dalam kalangan ulama membedakan dalam pengertian sunnah dan hadis. Batasan keduanya dapat dilihat dari pendapat lainnya. Terus itu selanjutnya itu ada ijma. Ijma menurut istilah ulumul
ulama ushul kesepakatan semua ijtihadin atas sesuatu hukum pada suatu masa sesudah Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang erat hubungannya dengan menaati pimpinan perkara yang keputusan ulil amri. Terus yang kelima itu ada qiyas. Qiyas menurut ulama ushul menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya dengan kejadian lain yang sudah diatur oleh nas, karena persamaan antara keduanya yang disebut ilat hukuman. Namanya orang dengan akaban dan doli peraturan itu. Terus langsung saja kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah syariat Islam adalah peraturan atau hukum-hukum agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa kitab suci Al-Quran, Sunnah atau hadis Nabi. Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Syariah Islam memberikan tuntunan hidup khususnya pada umat Islam dan umumnya pada seluruh umat manusia yang mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga dapat terus-menerus memberikan dasar spiritual bagi umat Islam dalam menyongsong setiap perubahan yang terjadi di masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Jadi sebaiknya kita sebagai umat Islam dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bila ada kata-kata yang kurang tepat atau yang tidak sopan itu datangnya dari saya pribadi, mohon maaf. Dan bila ada kata-kata yang baik, yang berkenan, itu datangnya dari Allah SWT. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.